Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada dan dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, maka saya meyakini dan mengimani bahwa kasih Tuhan tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Bersama saya saat ini Pendeta Valentines Harrison Hengkesa akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga perenungannya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan padamu ya Bapa di surga, karena kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan firmankan bagi kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, yang menyatakan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat GPIB, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita selalu ada dalam situasi hidup yang kadangkala kita merasakan sukacita, kita merasakan damai sejahtera. Tapi di lain sisi ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Nah, untuk mencapai yang menjadi kebutuhan hidup itu dan untuk mendapatkannya, tidak jarang saya dan Bapak Ibu harus melalui suatu proses hidup yang sungguh luar biasa, yang tidak jarang akhirnya membuat saya dan Bapak Ibu untuk kita jatuh dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku, ada seorang psikolog yang bernama Sigmund Freud. Dia mengatakan demikian dalam statementnya, bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kenikmatan
dan menghindari rasa sakit. Statement ini begitu keras sehingga saya harus mengulanginya. Sigmund Freud mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana proses Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa karena keinginan-keinginan mereka, karena kebutuhan mereka, sehingga mereka berpikir ketika mereka menikmati buah itu, maka hidup mereka akan menjadi lebih baik lagi. Tetapi hal inilah yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan dari Adam, akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Dan dosa yang dibuat oleh Adam itu terus menghantui dan merasuk dalam seluruh ciptaan Tuhan. Dan kita tahu bersama dalam tulisan Rasul Paulus juga, dalam pasal yang ke-6 kitab Roma ayatnya yang ke-23, dikatakan oleh Rasul Paulus, bukankah upah dosa ialah maut? Dan itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita, bahwa ternyata dosa yang dibuat pada awal mulanya oleh Adam itu mengakibatkan kemautan bagi saya dan juga Bapak Ibu. Namun syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus melakukan ketaatan dan kesetiaan dan juga kebenaran, sehingga pengorbanannya di kayu salib menjadi satu kekuatan, menjadi satu pengharapan bagi saya dan Bapak Ibu, untuk saya dan Bapak Ibu dibenarkan kembali. Lewat apa? Lewat ketaatan, lewat kesetiaan. Kita belajar, kita meneladani proses kehidupan yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya hanya merenungi, buat apa Tuhan Allah saya Dia harus sibuk-sibuk lahir ke dalam dunia? Buat apa Tuhan Allah saya Dia harus berletih lelah menjalani kehidupan di dalam dunia? Dan buat apa juga Tuhan saya Dia harus mati di kayu salib? Saya merenung dan saya mendapatkan bahwa ternyata Kristus Yesus, Ia boleh ada sebagai Tuhan untuk hadir dalam dunia ini hanya untuk memberikan keteladanan, ketaatan, dan juga kesetiaan. Kristus juga merasakan apa yang saya dan Bapak Ibu rasakan. Kristus juga pernah mengalami keletihan dan kelelahan. Kristus juga pernah merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Kristus juga pernah mengalami kekecewaan. Kristus juga pernah dikucilkan. Saya yakin dan percaya hal yang dialami oleh Kristus itu juga kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi apakah saya dan Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang hadir dalam dunia ini, yang menjalani kehidupan ini, apakah kita harus sama seperti dunia ini, membalas kejahatan dengan kejahatan? Kita belajar, Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kristus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kristus juga tidak membenarkan dirinya sendiri, tetapi Dia dengan ketaatan dan kesetiaannya menjalani kehidupan sampai akhirnya Kristus betul-betul menjadi berkat bagi seluruh ciptaannya, termasuk saya dan Bapak Ibu. Hal itu jugalah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu bersamaan dengan firman Tuhan ini, yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus juga dalam kitab suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, yang menyatakan demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang
yang memegahkan diri. Rasul Paulus, dia mau menyampaikan bahwa saya dan Bapak Ibu itu diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah, karena karunia Allah. Artinya apa? Saya mampu meneladani Kristus dan melakukan ketaatan dan kesetiaan dalam menjalani hidup ini. Itu karena saya dimampukan oleh Tuhan, bukan karena saya melakukannya, dapat melakukannya dengan kekuatan saya atau dengan usaha saya, tapi Kristuslah yang memberikan kemampuan. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka perenungan ini dia mau mengingatkan kembali bagi kita untuk saya dan Bapak Ibu betul-betul meneladani Kristus. Karena anugerah dan kasih karunia yang diberikannya itu bukan hasil usaha dan kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, mungkin Bapak Ibu ada yang terbaring dalam kelemahan tubuh, mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan kekecewaan hidup yang sungguh luar biasa, atau Bapak Ibu mengalami kegagalan dan keterpurukan hidup, tetap taat, tetap setia, karena ada kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, Engkau boleh menyapa kami lewat pewartaan firman. Ajarkanlah kami untuk kami tetap taat dan setia apapun kondisi yang sedang kami alami. Karena kami yakin dan percaya yang terjadi dalam hidup kami hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Jikalau saat ini kami ada dalam keadaan penderitaan dan pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan satu pembelajaran bagi kami bersama, sehingga akhirnya kami sadar akan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami. Jikalau persoalan dan pergumulan itu hadir karena memang Tuhan mengizinkannya, maka kami mau juga Tuhan memampukan dan menguatkan kami, sehingga pada akhirnya kami mampu melewatinya. Kami menjadi saksi Allah, kami juga menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Ketaatan, kesetiaan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu dalam kondisi apapun, kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.